perkawinan antara ke-NU-an sama dunia kebudayaan secara umum itu kayak bertaut kayak gitu sih. Bahwa masa remaja saya itu pernah diisi dengan kegiatan-kegiatan bersama Ibnu dan mungkin akan menyentuh banyak orang sih bahwa Ibnu itu menjadi kisah bagi setiap remaja, setiap pelajar. Kita itu sekarang hidup di global village, di sebuah kampung global. Teritori itu tuh udah nggak ada tanpa batasnya. Kita bisa terhubung bagaimanapun dan itu menghadirkan sebuah kebudayaan yang tanpa fondasi. Jadi intinya hari ini kita juga bisa memproduksi kebudayaan baru. Langkah apa sih yang tepat untuk kita menghadapi kebudayaan gitu? Apakah dikomodifikasi ataukah dihayati tanpa dikomersialisasi gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husni Mubarok pada program Ngokoh. Ngokoh kali ini adalah Ngokoh spesial, dimana kalau kemarin kita bertemu beberapa tokoh-tokoh yang usianya kisaran 40 tahun ke atas. Hari ini kita bertemu dengan tokoh muda. Jadi beliau ini adalah Chef Diwan. Iya. Nama panggilannya Diwan saja ya? Diwan. Jadi nama lainnya Diwan Masnawi, Diwan Maldini, sama pernah ganti jadi Muhammad Hafsir Diwan. Waduh. Jadi nanti kita korek lagi ya bagaimana itu namanya bisa begitu panjang. Yang jelas Chef Diwan ini beliau adalah seorang filsuf gitu. Jadi mengapa saya menyebutkan filsuf? Karena beliau adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada di UGM jurusan filsafat dan hari ini gelarnya adalah sarjana filsafat. Jadi kalau kemarin kita ngokoh itu agak tegang, hari ini kita agak santai saja. Santuy. Nah hari ini Pak Diwan sebelum kuliah dulu seperti Ibnu juga ya? Iya, saya pernah waktu SMA tuh sebenarnya denger Ibnu itu dari SMP. Pas ketuanya itu Kang Fahmi Sidik. Nah pas SMP itu saya sering dengar banget karena Ibnu waktu itu banyak kegiatan lah di daerah sekitar Cipasung ya. Saya sempat dengar tentang Ibnu dan tertarik. Saya pernah berbicara ke Kang Fahmi, Kang pengen ikut Ibnu, kayak gitu kan waktu SMP. Nah pas SMA lah saya ikut masuk sama Kang Fahmi, pas zaman Kang Fahmi. Terlibat. Terus pada tahun 2014 saya menjabat jadi ketua PAC Ibnu Singaparna. Tahun 14 sampai 15 saya pergi ke Jogja soalnya. Nah waktu itu juga saya ikut juga sama Kang Fikri ya pas zaman Kang Fikri Samsi di pengurusan PC Ibnu Kabupaten Tasik. Nah lalu saya pergi ke Jogja, saya agak ini tapi sering-sering hubungan kan waktu Muktamar NU juga ikut kan ya bareng. Saya nyusul dari Jogja itu. Dulu itu waktu baru daftar ya? Iya, daftar waktu kuliah. baru daftar ulang kayak gitulah. Ya dan dulu ada Najmi yang ikut tuh. Iya, Najmi juga ikut. Anak bawang. Oh iya, sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita haus ya? Iya, di corona tiket. Bang Kodim masuk. Oh, ada Bang Kodim. Wih. Oke. Ini kopi apa Bang Kodim? Cappuccino. Aduh. Oh, iya. Ini khusus. Iya. Oke, Cappuccino. Iya. Ini kopi Cappuccino, kopinya asli dan susunya asli ya. Rasanya autentik gitu. Ditampi ya. Saya senang juga sih lihat acara perkembangan Ibnu. Terutama sekarang banyak bermain di media gitu ya. Saya senang banget nonton YouTube-nya LPP Ibnu Kabupaten Tasik. Direkturnya siapa ya? Direkturnya Kang Ramdan ya kan. Kayak menarik aja gitu. Terutama pas filmnya yang Sebuah Alasan. Saya suka banget lah, bagus. Jadi di Jogja nonton itu? Di Jogja nonton, saya nontonnya di Jogja. Tapi kebetulan punya kuota agak dulu ya? Ada kuota wifi. Kebetulan pas launching yang di Sukamana itu, sekalian pelantikan itu saya datang tuh. Oh iya? Nonton. Walaupun itu belum selesai ya editannya ya. Tapi saya suka itu. Ya mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ya. Dan saya kira selera Chef Diwan ini dulu ketika jadi ketua PAC itu lebih ke banyak pertunjukan ya, kesenian. Terus bedah buku dulu itu dan banyak hal lah yang pernah saya juga ikut ya beberapa kali. Kebetulan saya waktu SMA itu
jadi bagian dari ketua Sanggar Seni Kobong, sebuah ekskul kesenian di Sekolah Manci Pasung, sekarang Mandua Tasikmalaya. Iya. Nah, berbarengan tuh kan, ketua Sanggar Kobong sama ketua PAC IPNU. Lah, saya barengin aja gitu kegiatan-kegiatannya. Pernah ngadain kayak diskusi tentang kepemudaan, diskusi tentang pemuda dan kebudayaan, terus pernah bedah buku dan pernah main musik di Singaparna Bersih, Singaparna Bermusik gitu. Asik lah, enjoy. Waktu SMA itu kayak bisa, sebenarnya kayak ada dua dunia sih. Dua dunia ya, dunia kesenian sama dunia ke-NU-an gitu. Tapi bisa menjalani itu berbarengan menyenangkan sih bagi saya. Dan saya masih ingat dulu ketika Harlah IPNU tahun 2015 kalau nggak salah. Pak Duan pidatonya tentang Gus Dur yang menjadi juri film ya. Oh iya Ya, kalau nggak salah dulu itu. Waktu Iya. acara Vendela Storia itu. Ya, sambil dulu kan waktu Harlah dan juga ngasih ulang tahun ke Bapak ya kalau dulu. Iya, Kalau nggak salah dulu pidatonya tentang masalah Gus Dur jadi juri ya. Ngobrolin masalah NU dan kesenian itu. bahwa NU pun dekat sekali dengan kebudayaan kan. Dengan adanya Banom seperti Les Bumi juga itu menandakan bahwa kepedulian NU terhadap kebudayaan itu tinggi ya. Apalagi NU tuh ingin mengangkat tentang ini kan, bahwa pribumisasi Islam ya, yang ini canangkan oleh Pak Gus Dur. Jadi kayak aku ngerasa cocok aja sih bahwa perkawinan antara ke-NU-an sama dunia kebudayaan secara umum itu kayak bertaut kayak gitu sih, dan menyenangkan untuk menjalani di proses bareng-bareng gitu. Itu waktu SMA sih. Saya rasa IPNU punya peran penting sih untuk membangun kisah masa remaja saya. Bahwa masa remaja saya itu pernah diisi dengan kegiatan-kegiatan bersama IPNU. Dan mungkin akan menyentuh banyak orang sih, bahwa IPNU itu menjadi kisah bagi setiap remaja, setiap pelajar, menjadi kawah candra di muka, digodoknya pelajar-pelajar ya untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang. Jadi hari ini IPNU sudah punya filsuf lah gitu ya. Sebenarnya gitu kayak klaim banget sih. Belum ada pemikiran orisinil atau apa sih. Nah, untuk selanjutnya kan terkait masalah budaya tadi ya. Sebelum nanti kita berbicara terkait masalah apa hal real yang dilakukan oleh Cepdiwan sekarang gitu kan setelah kuliah dan sebagainya. Nah, hari ini untuk perjalanannya sendiri, bagaimana sih pandangan Pak Dewan itu terkait budaya, tradisi dan kaum muda hari ini? Apalagi dengan jargon yang selalu dimukmukan itu kan menjaga tradisi lama yang baik. Biar jadi jelas lah ya. Bagaimana itu menurut Pak Dewan ini? Sebenarnya saya belum mencapai final gitu ya tentang pemahaman bagaimana tradisi budaya dan pelajar gitu ya dan masa remaja. Karena di era sekarang itu ya, ketika dunia telah dilipat sedemikian rupa, kita bisa terhubung dengan, terutama oleh teknologi internet ya. Kita bisa terhubung dengan siapa saja di berbagai belahan dunia gitu. Kita bisa menyaksikan cerita rakyat atau mendengarkan cerita rakyat di Afrika, kita bisa mendengarkan musik-musik rakyat di Islandia, kita bisa mendengarkan apa saja kita ingin, kita bisa mengakses itu kan. Dengan teknologi sekarang yang berkembang begitu cepat. Nah, itu menghadirkan runtuh-runtuhnya tapal batas borders itu ya. Kita udah nggak ada batas-batas lagi. Bila dulu mungkin kebudayaan itu dibatasi oleh teritori gitu ya, kerajaan atau apalah itu, bahwa kebudayaan A dan kebudayaan B itu beda karena ada batas yang ini. Perjumpaan, pertautan itu akan sangat susah. Tapi ketika dunia telah runtuh tanpa batasnya secara fisikal atau secara abstrak gitu ya, runtuhlah dan itu berbaur gitu ya. Sampai ada seorang tokoh McLuhan itu mengatakan bahwa kita itu sekarang hidup di global village, di sebuah kampung global. Jadi teritori itu tuh udah nggak ada tanpa batasnya. Kita bisa terhubung bagaimanapun, dan itu menghadirkan sebuah kebudayaan yang tanpa fondasi. Maksudnya ketercampuran ya, penyilangan dan lain-lain itu menghadirkan sebuah kebudayaan yang tanpa fondasi yang utuh. Kalau kita ditanya gitu, identitasmu apa sih sebenarnya? Kebudayaan apa yang kamu pakai atau kebudayaan apa yang kamu hayati gitu kan? Kita akan bingung. Misalnya Sunda, tapi di suatu waktu aku menggunakan
gaya Eropa, Iya. aku menggunakan gaya Arab, aku menggunakan gaya apa, itu akan sangat susah untuk diidentifikasi karena sudah saling campur baur. Nah, di tengah dunia yang seperti ini, kebudayaan yang terapung-apung, kalau kata Piliang itu, di kebudayaan yang terapung-apung tanpa fondasi yang kuat, lalu bagaimana kita mengenali kebudayaan dan bagaimana kebudayaan itu mempunyai keutuhan? Karena sudah ada banyak retakan-retakan kebudayaan itu. Yang dari retakan itu masuklah celah-celah pembauran, pencampuran. Dan ketika itu mungkin ini sangat problematik banget sih sebenarnya, kebudayaan untuk dihayati atau kebudayaan untuk dikomodifikasi. Persoalannya akan sangat rumit sih. Kalau sekarang mungkin kita mengkomodifikasi kebudayaan, bahwa kebudayaan itu jadi objek wisata, jadi komoditas entertain, Seperti di Kampung Naga ya? Di Kampung Naga mungkin ya jadi objek wisata. Iya. Walaupun pas saya pergi ke Kampung Naga, mereka sebenarnya nggak mau dijadiin wisata gitu ya. Bahkan Baduy di Banten itu dia menolak untuk dijadikan wisata karena masuknya wisatawan melahirkan implikasi-implikasi kayak banyak sampah, kayak dan lain-lain lah. Banyak hal negatif gitu ya. Ketika mereka ingin mencoba mempertahankan kemurniannya gitu. Iya. Walaupun diksi murni itu akan sangat problematik juga. Tapi misal sekarang kadang kebudayaan itu dianggap sebagai komodifikasi, sebagai komoditas ya, dikomodifikasi. Misalnya kebudayaan Korea. Ada Hallyu itu bahasa Korea, Korean Wave, gelombang Korea. Ketika kebudayaan Korea dikomodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas yang menguntungkan gitu ya. Sekarang kan sampai ada disebut namanya rambut Korea, jaket Korea, dan segalanya diinin sebagai brand Korea gitu ya. Itu kan kesuksesan komodifikasi budaya ketika kebudayaan dikomodifikasi gitu. Nah, soalnya langkah apa sih yang tepat untuk kita menghadapi kebudayaan gitu? Apakah dikomodifikasi ataukah dihayati tanpa dikomersialisasi gitu? Kadang saya masih bertanya-tanya juga sih terkait itu. Masih problematik gitu ya, karena ya kita menjalani kehidupan yang sangat berbeda lah dengan masa lalu gitu. Kita hadir di masa sekarang dengan tradisi sekarang, bahwa kebudayaan misalnya sering dianggap sebagai sebuah warisan gitu ya, hanya sebuah warisan heritage gitu. Jadi yang disebut kebudayaan itu warisan, misal angklung, misal lais, kesenian lais atau kesenian ngahaluan atau misalnya kebudayaan lain gitu ya, sering dipandang sebagai sebuah warisan saja, padahal budaya itu proses produksi sih. Kita bisa memproduksi itu sekarang juga gitu. Jadi intinya hari ini kita juga bisa memproduksi kebudayaan baru. Walaupun mungkin beda gitu. Kalau dulu otoritasnya kebudayaan itu oleh suku misalnya. Ini zaman dulu keraton pakai pangsi, atau zaman dulu keraton pakai baju khas gitu ya, atau misal alat musik di keraton gamelan itu jadi kesenian Sunda gitu ya, jadi baju adat Sunda. Kalau sekarang kan setiap orang jadi desainer, itu passion karya dia gitu, karya seorang desainer gitu, atau karya brand di baju itu gitu. Bukan otoritasnya bukan lagi kebudayaan, bukan lagi suku bangsa, malah pasar kan. Tapi kasus Korea sih itu disebut Korea ya, bukan disebut brand apa gitu ya. Itu asik juga sih sebenarnya. Tadi sangat luar biasa ya kita berbicara terkait budaya dan sebagainya. Memang Chef Diwan ini sangat luar biasa gitu. Di balik itu mungkin juga mengalir darah-darah budayawan gitu. Hari ini kan sudah selesai ya kuliahnya. Iya. Sekarang sudah di Cipasung. Iya, Februari saya wisuda. Iya. Tanpa wisuda online, wisuda biasa, masih wisuda biasa. Jadi Februari belum corona belum secara masif ya. Setelah itu Maret kan, Maret corona pertama di Indonesia, langsung chaos gitu kan. Itu saya waktu corona masuk ke Indonesia udah balik ke Tasik sih. Jadi merasakan juga seremoni dan selebrasi wisuda. Jadi merasakanlah jerih payah selama 4 tahun ya. Nah, setelah wisuda ini, setelah di Cipasung hari ini apa saja yang dilakukan?
saya pertama Mungkin mengajar ngaji gitu. oke. Kalau mengajar ngaji belum sih. Saya sangat senang ya bisa wisuda di Februari gitu ya. Lalu karena menunggu banget momentum pulang ke rumah sih, karena saya senang lah ada di rumah gitu. Nah, sekarang saya sebenarnya sejak dari 2014 itu ya teman-teman proses di Sanggar Kobong sama di IPNU itu lalu tahun 2019 tuh saya membuat sebuah website sastra lah. Ya. Lebih ke website umum sih, tulisan-tulisan gitu. Kayak misalnya website sastra kayak Buruan dan lain-lain gitu ya, kayak Mojok mungkin. Iya. Awalnya saya pengen ngeberdayain teman-teman yang suka nulis di Cipasung, di Tasik lah. Saya pengen ngeberdayain itu, saya bikin website sastra. Namun sayangnya cuma bertahan 3 bulan sih. Karena hostingnya pakai hosting yang trial. Belum yang berbayar gitu, baru beli domain doang. Tapi lumayan waktu itu saya bikin website pelung.com. Banyak sih tulisan masuk dari Jombang, dari Jogja, dari Kediri, dari Banten, dan bahkan lebih banyak dari luar daripada dari Cipasung gitu. Walau di launchingnya di Cipasung. Iya, launchingnya Cipasung dan sasarannya pengen ini sih, Santri-santri. nge-trigger ya santri-santri Cipasung untuk nulis gitu. Namun ya habis hostingnya habis nggak dilanjutin lagi. Nah, dari 2018 itu, lalu sekarang 2020 saya udah di Tasik. Saya ini ada teman-teman sama teman-teman kawan-kawan saya yang dulu berproses bersama dari 2014 itu sekarang bikin komunitas, namanya komunitas Kulung, sama dengan website yang kulung.com itu. Ya sebelum ke ini, kenapa sih namanya Kulung? Namanya Kulung tuh saya lupa lagi sebenarnya waktu 2018 itu kenapa saya milih nama Kulung ya. Tapi pertama itu dari segi rima itu bagus gitu ya. Kulung dari segi suara gitu bunyi. Terus Kulung itu kan paragi di cai itu kan ya? Iya, kayak Parawan Awi. Parawan Awi. Parawan Awi kalau di Jepang juga banyak sih Kulung, pipa-pipa bambu gitu yang estetik lah. Iya. Saya memilih itu mungkin karena segi visual ya. Visualnya bagus, mengalirkan air gitu ya. Filosofinya kayak gitu-gitu lah. Mengalirkan gitu ya. Mengalirkan pemikiran-pemikiran santri gitu kan, yang tidak terekspos mungkin. Nah, untuk dialirkan hingga mengairi sawahan, mengairi apa dan bermanfaat lah. Iya. Harapannya kayak gitu dengan nama Kulung. Walaupun sebenarnya mau debat sih Kulung. Lebih ke bunyi, enak bunyi Kulung. Sekarang tuh sama kawan-kawan saya alhamdulillah sudah sekitar 2 bulan lah konsisten gitu ya tiap sebenarnya ada banyak program sih ya yang dicanangkan komunitas Kulung itu bergerak di bidang kebudayaan secara umum sih, tapi sekarang itu sedang fokus di bidang ini, tajuknya itu pendidikan alternatif. Mungkin kayak obat alternatif gitu ya. Pengobatan alternatif gitu. Tapi pendidikan alternatif gitu. Apalagi sekarang kan di waktu pandemi ini kan iya, betul. pendidikan nggak begitu masif ya. Malahan ya anak-anak gitu ya, terutama yang segmentasi SD SMP itu mereka kayak cuman main aja gitu ya. Dia ruang-ruang belajar atau waktu-waktu dia belajar secara formal kan nggak ada, karena sekolah nggak ada gitu ya. Kita mengisi waktu itu dengan bermain dan belajar sebenarnya. Sebenarnya kita pun menggodok banget gitu ya. Apa sih pengertian pendidikan alternatif? Terus implementasinya seperti apa? Terus kita juga menggodok bagaimana metode yang tepat dengan pendidikan alternatif ini, metode pendidikan seperti apa yang tepat gitu ya untuk anak-anak usia itu. Variatif sebenarnya anak-anak usianya itu mereka itu tetangga saya. Sekarang udah nambah beberapa kampung sih, kampung sebelah udah kayak dari berbagai kampung udah masuk gitu ya, dari pertemanan mereka. Usianya variatif dari mulai awal SD sampai SMP awal. Itu untuk segmentasi yang anak kecilnya. Kita pun mengejar bagaimana aspek kognitifnya bermain gitu ya dengan imajinasi. Maka kita sering memberikan dongeng. Kita belajar berdongeng, bercerita gitu. Mereka pun kadang bercerita juga gitu. Anak kecil cerita lucu banget lah gitu kan. Anak kecil bercerita, dia capetang sudah main. Lalu kita pun memikirkan aspek psikomotoriknya,
bagaimana dia bisa dengan tubuhnya gitu bergerak. Kita latihan nari. Kebetulan kawan-kawan di komunitas Kulung ini lintas disiplin. Jadi sebenarnya tuh kawan-kawan ini tuh di rantau. Mereka orang Tasik tapi merantau kuliah, ada yang di Bandung, ada yang di Purwokerto, ada yang di Jogja, Semuanya ada yang di Jakarta. seangkatan ya? Enggak sih, beda-beda, ada yang beda-beda gitu ya. Dan mereka punya kemampuan di bidang masing-masing gitu ya. Lalu bagaimana gitu kan, biasanya tuh gini, mahasiswa rantau ya, mahasiswa pergi merantau, dia mendapatkan ekosistem baru gitu ya, pengetahuan baru, punya relasi baru, tapi ketika dia pulang ke Tasik, ke kampung halamannya, kadang dia bingung, kagak ada teman, atau dia bingung harus ngapain dengan pengetahuannya. Banyak banget yang kayak gitu, kayak misal kayak gini, aing mah kayak gak ada teman gitu pulang ke Tasik teh, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya, gak bisa mengaktualisasikan diri ya. Pada akhirnya teralienasi di kampung halaman sendiri. Nah, kita nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah dengan keterasingan itu. Maka kita berkumpul, memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing dari kita. Lalu itu bergerak dalam pendidikan alternatif itu. Psikomotoriknya dengan latihan nari. Ada banyak teman-teman yang suka nari gitu ya. Lalu kita juga belajar bahasa Inggris. Terus akan juga Musik mungkin. eksplorasi lainnya. Belajar, ada yang anak kecil tuh pengen belajar ukulele. Ada yang pengen belajar alat musik lain, biola. Ada yang pengen belajar banyak hal lah. Lalu kita juga pengen eksplorasi misalnya sains untuk anak gitu ya. Atau misalnya menggambar, atau misalnya banyak banget. Ini akan masih panjang. Perjalanan ini masih akan panjang dan penuh dengan eksplorasi baru. Yang intinya begini, apabila anak-anak kecil di kota itu mempunyai privilege untuk mendapatkan akses pengetahuan dengan les, dengan kursus, dia punya privilege itu karena orang tuanya bisa punya duit dan lain-lain ya. Nah kalau di sini mereka nggak banyak yang kayak gitu yang punya privilege bisa kursus dan les untuk melatih kemampuan lainnya dan pengetahuan lainnya. Maka kita dengan sukarela kita punya pengetahuan yang kita dapat dari perjalanan belajar, lalu ingin dengan secara sukarela membagikan itu kepada anak-anak gitu. Jadi secara sukarela dan karena pendidikan bagi anak itu sangat menarik sih. Itu akan menjadi kenangan bagi mereka, kenangan masa kecil, dan itu akan setidaknya membangun jalan setapak bagi sejarah panjang hidupnya kelak gitu. Menjalani waktu nanti tuh masa kecilnya itu akan sangat berpengaruh gitu. Seperti itu sih. Jadi hal-hal yang dilakukan ini mungkin beberapa hal kita juga bisa menggarisbawahi. Kadang-kadang kan kita melihat beberapa mahasiswa yang berada di luar kota dan itu kebanyakan banyak yang tidak mau kembali lagi. Iya, karena dia ngerasa terasing. Terasingkan. Jadi intinya bukan berarti apapun lah, tapi intinya ketika pulang ke daerahnya tidak merasa terasingkan. Kadang mereka tuh gini, misalnya dia punya dunia sendiri di rantaunya, dan ketika dia pulang dia kayak ngerasa I don't belong here misalnya. Dia kayak ngerasa nggak ada di sini karena dia nggak bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Karena mungkin dia tertutup atau dia ada tembok tebal gitu ya yang menutup dia berbaur dengan masyarakat. Ataupun tidak ada panggung untuk dia mengaktualisasikan gitu. Dia nggak punya panggung untuk mengaktualisasikan potensinya. Itu problem banget sih. Banyak banget ya perkumpulan mahasiswa yang di rantau tuh. Terus ketika dia pulang ke kampung halamannya kadang bingung gitu. Dan kami pun karena mungkin banyak yang masih kuliah daring, punya waktu banyak kan, dan kami terus berkumpul untuk menggodok banyak banget ini sih diskusi-diskusi gitu terkait pendidikan alternatif, terkait isu-isu aktual, kayak gitu sih. Dan objeknya yaitu kita anak-anak di daerah kita masing-masing bahwa menunjukkan itu sebuah pengabdian terakhir kita adalah kampung halaman sendiri gitu. Iya. Selain untuk mengabdi terhadap ilmu pengetahuan. Iya. Karena untuk membangun generasi itu emang harus dari kecil sih. Karena kalau di daerah itu yang saya rasa mungkin setelah ada sosial media ada pengaruh lainnya bahwa influence terbesar bagi anak kecil itu kakak-kakaknya, pemuda-pemuda di Lemurna gitu. Pemuda di Lemurnya misalnya suka musik A, tiba-tiba anak-anak kecilnya karena mendengar kakak-kakaknya bermain musik itu, dia jadi suka band itu misalnya. Kakak-kakaknya sering main apa, dia ngikut karena dia mencari cermin.
Iya, anak iya. kecil tuh, maka sebenarnya kita harus memberikan cerminan yang positif. yang ideal gitu ya, yang positif. Walaupun banyak hal yang positif gitu ya selain dari Iya. mengajar. Tapi kami itu bergeraknya nggak hanya anak kecil sih. Ada segmentasi anak kecil, SD, SMP, ada juga segmentasi SMA. SMA telah mulai terbuka mungkin ya. Dan kami ingin memberikan sebuah momentum, sebuah atmosfer bagi SMA di mana semangat intelektualitasnya tumbuh gitu. Bagaimana dia bagaimana kuriositasnya terbangun, rasa ingin tahunya terhadap dunia yang begitu luas ini dengan banyak hal cerita di dunia ini kan, ingin memantik kuriositas itu. Bagaimana dia sering bertanya. Kita mengadakan diskusi rutin tiap minggu sama anak SMA, dan si pemantiknya itu bergiliran, anak SMA, anak mahasiswa, dan setiap beres acara itu nulis artikel resume gitu. Dan saya harap ini bisa menjadi sebuah atmosfer baru gitu bagi mereka, bahwa kita harus segera untuk mempersiapkan diri, mengetahui dunia gitu, mengenal dunia. Kita persiapkan diri untuk menghadapi dunia yang akan benar-benar berbeda dengan dunia yang sebelumnya gitu. Dan yang paling penting mungkin beberapa teman-teman ketika kita melihat psikologis di SMA itu ya, ketika kita juga sama kan di IPNU gitu kan, harapannya kita juga pelajar itu adalah menumbuhkan jati diri, menumbuhkan rasa percaya diri. Karena kan banyak juga sebenarnya orang-orang di Tasik itu, pelajar-pelajar Tasik itu sebenarnya dalam prestasinya sangat luar biasa gitu kan. Terus potensinya luar biasa. Tapi banyak orang-orang yang memang dia merasa nggak pede, insecure. Terus merasa dia itu untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu, apalagi untuk keluar kota, dia itu merasa karena melihat ekonomi, melihat ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jalan yang sangat luar biasa gitu. Di samping alternatif pembelajaran tadi. Dan IPNU pun bergerak untuk itu kan, menyalurkan pelajar-pelajar yang mau kuliah ya. Ya sama-sama lah, sebenarnya kita pun di IPNU hari ini mempunyai visi besar kita itu adalah IPNU sebagai wahana kreativitas pelajar. Karena semuanya itu harus bisa, maksudnya kreativitas itu tidak hanya terbatas hanya beberapa segmen saja, tapi semua orang yang ada di IPNU itu semuanya bisa menjalani dunianya dengan apa yang diinginkan gitu. Dengan kreativitasnya, entah itu di bidang apa dia bergerak gitu ya. Karena kalau katanya ya, pendidikan di abad 21 itu 4C katanya. Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Kita harus bisa berpikir kritis, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus berkolaborasi, bukan bersaing tapi berkolaborasi. Terus juga kreativitas, entah apapun dia bergerak di bidang apa, tapi kayaknya penting banget sih untuk bisa kreatif. Karena dengan kreativitas masing di bidang apapun, dia akan bisa melakukan inovasi gitu ya. Hari ini kan bukan seberapa pintar gitu, seberapa kreatif. Penting sih, dan saya merasa senang juga nama ruangan itu RKP, Rumah Kreatif Pelajar. Jadi semoga ruangan ini bisa jadi kawah candra dibuka gitu ya, di mana kreativitas ditempa, bagaimana ini digodok terus-menerus, lahirkan produktivitas. Dan nanti pastilah kita sering ngopi-ngopi di sini sama rekan Tiwana nih. Siap. Ini akan sampai sih, ditunggu gitu ya kegiatan-kegiatannya. Oke. Ya selain itu kita juga kan beberapa hal yang kita optimalkan, yang kita harapkan bahwa mungkin selain daripada tadi dipaparkan berbagai hal terkait anak muda dan sebagainya, yang paling kita optimalkan hari ini adalah generasi masa depan ya. Hari ini kita sebagai anak muda tentu pasti akan tua gitu. Pasti banyak yang ini kan, kalau mengutip dari kata-kata Kiai Dasim itu kan, generasi sebelumnya telah menanam sehingga hari ini kita bisa merasakan buahnya gitu. Dan hari ini kita juga bisa menanam sehingga generasi setelah kita itu bisa merasakan buahnya gitu. Yang tentu generasi setelah pengurusan Pak Husni bisa merasakan ini gitu ya, kreatif pelajar. Ya dan sebagainya gitu kan. Mungkinnya yang paling utama sebenarnya bukan terkait masalah bangunan secara fasilitas lah. Ini fasilitasnya paling sebatas
apa ya, sebatas rumah, sebatas ini yang paling kita harapkan adalah gagasan-gagasan yang Muncul dari rumah ini. dari rumah ini gitu kan, sehingga peradaban itu kan bisa berubah karena pengetahuan gitu. Apalagi kita apalagi kita kan di apa sangat luar biasa gitu ketika ada mahasiswa asal Tasik kembali ke Tasik dan mengaktualisasikan gagasannya secara semaksimal mungkin. Saya juga merasa senang gitu ya dengan antusias saya diri sendiri gitu ya dan teman-teman gitu ya bahwa kita bisa berdaya gitu. Asik juga tuh apa tagline KNPI, ikut KNPI itu berdaya, bergembira, apa sih itu? Pokoknya berdaya dan bergembira, saya menggarisbawahi itu sih. Selain kita berdaya, kita juga bergembira. Karena apa ya? Proses dengan kegembiraan itu sangat menyenangkan. Dan kayaknya gak ada lelah kalau misalnya kita bergembira. Kalau misalnya kita tegang, kita kaku gitu ya, rigid kayak gitu-gitu, itu kan capek. Karena nanti kita sambung lagi di season selanjutnya gitu ya. Pasti banyak penonton yang agak apa ya, yang penasaran lah dengan beberapa pemikiran Pak Diwan, Diwan ini, beberapa gagasan yang diusung ini. Yang paling kita tunggu hari ini, kita sedang proses pembuatan film ya. Yang pasti proses pembuatan film ini ceritanya tidak lepas daripada mungkin pastilah beberapa rekan kita di IPNU, termasuk direktur, sekretarisnya gitu di LPP IPNU dan sebagainya. Dan yang paling penting hari ini Cep Diwan ini sebagai seorang guru gitu. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang kembali ke Tasikmalaya dan mengawasikan beberapa gagasannya, beliau pun banyak memberikan gagasan-gagasan di film yang nanti kita akan lanjutkan ya, sebuah alasan dua ya. Sangat ditunggu sekali kan ya. Sekarang sedang penggarapan skripnya. Nah sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa disampaikan nggak, termasuk hari ini gagasan-gagasan itu, pendidikan alternatif dan beberapa hal yang di halayak umum atau siapapun gitu terkait gagasan Pak Diwan tadi, secara pesan atau closing statement gitu. Sebenarnya saya belum mempersiapkan sih. Tapi kalau tokoh itu nggak perlu dipersiapkan. Tokoh teruntuk kawan-kawan pelajar IPNU Tasikmalaya, lampaui batas-batas itu, rubuhkan tembok-tembok tebal yang menghalangi Anda dengan dunia luar, dan masuklah ke sana dengan bergembira. Seperti itu sih. Mungkin acak-acakan tapi oke lah. Tapi intinya bergembira. Bergembira. Oke. Sangat menyenangkan masa remaja di sini dengan bergembira. Terima kasih kepada rekan Dewan. Oke. Ini rekan Dewan karena merupakan majelis alumni, alumni IPNU. Beliau mantan ketua PAC IPNU Singaparna dan juga sempat mengisi di Departemen Seni Budaya dan Olahraga ya. Wakil ketua bidang itu. Wakil ketua ya lu ya. Nah. Ya, sangat luar biasa hari ini. Kita nanti bisa diskusi lagi dengan topik yang berbeda tapi kalau memang ada request silahkan nanti ditulis di kolom komentar saja. Buat nanti kita pembahasan selanjutnya dengan Cep Diwan ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif selanjutnya. Selain pada tokoh muda ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.